Semangat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kalian semua sehat, penuh dengan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita masih boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan hingga hari ini. Adik-adik, kakak ingin ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu yang gembira. Berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mengapa bisa senantiasa bersukacita? Karena ada kasih Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus selalu bersama kita. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami. Hingga hari ini tak putus-putusnya berkat Tuhan dalam hidup kami mengalir sepanjang hidup kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah Kak Yunia akan memimpin puji-pujian, Kak Winardi akan memimpin firman Tuhan, kami semua adik-adik yang akan mendengarkan dan mengikuti ibadah. Orang tua kami, Tuhan Yesus berkati. Gereja kami, Tuhan Yesus berkati. Dan setiap peralatan yang ada, Tuhan berkati. Juga tim editing yang akan menyiarkan YouTube ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada satu ayat yang indah yang kakak temukan di dalam Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sekali lagi adik-adik, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengingat berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan sepanjang hari? Atau adik-adik sepanjang hari hanya mengeluh, kesel, aduh banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak keinginan yang belum tercapai? Mari adik-adik kita ingat bahwa sepanjang hari Tuhan memberkati kita. Karena itu biarlah sepanjang hari mulut kita penuh dengan puji-pujian. Puji Tuhan, Tuhan memberi kita kesehatan. Puji Tuhan kita masih boleh sekolah. Puji Tuhan ada ibadah hari Minggu. Puji Tuhan kita masih punya teman-teman. Dan berbagai puji-pujian bisa kita naikkan kepada Tuhan. Adik-adik, ada satu lagu yang akan menguatkan kita lagi. Yaitu dengan imanku. Kita menghadapi semua persoalan dengan iman kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Jadi adik-adik, orang Kristen itu orang yang selalu bersukacita, ada Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti tanpa tantangan, tanpa kesulitan, tanpa pencobaan. Tidak, kita semua baik dari yang anak-anak, remaja, dewasa, sampai sudah tua pun ada saja ya kesulitannya, tantangannya, persoalannya. Tapi kita bisa punya Tuhan Yesus bersama kita. Dengan iman dan dengan doa. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa, memanjatkan semua hal kepada Dia. Dan kita punya iman yang teguh. Tetapi apakah cuma sebatas itu saja adik-adik? Tidak, kita harus terusnya. Setiap hari, setiap saat sampai kita mati. Kita tetap ingat kepada Tuhan.
kita tetap setia pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Setia Setialah. Setia setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Setia setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, bagaimana kita bisa tetap setia, tetap beriman, berdoa? Itu adalah perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan. Ada satu lagi yang perlu, yaitu kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi terang, pedoman, makanan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita yang akan dibawakan oleh Kak Winardi, mari kita akan bersama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kamu, buka pikiran kamu, biarlah firman Tuhan tertanam di hati kamu, bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat. Bersama dengan Kak Winardi, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memuji-muji Tuhan, saatnya adik-adik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa untuk Tuhan berkarya menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita memahami, mengerti, terlebih melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Terlebih kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menceritakan kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membuka kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Perikop mengenai perlengkapan rohani. Akhirnya,
Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya padaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan orang Kristen tidak selalu hidup tenang-tenang saja atau adem-adem saja, tetapi penuh dengan peperangan dan gejolak. Selama manusia hidup di dunia, termasuk adik-adik, juga kakak, selalu ada godaan atau cobaan hidup. Godaan dan cobaan itu dapat dilihat sebagai ujian dan peperangan rohani. Mungkin adik-adik bertanya, siapa yang menggoda kakak? Yang menggoda adalah iblis. Iblis melakukan godaan agar kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Contohnya adik-adik, berbohong, melawan orang tua, menyontek, bullying, mencuri, berantem, pemarah, sombong, iri hati, berkata kotor, malas baca Alkitab, dan beribadah, sekolah minggu, dan lain sebagainya, adik-adik. Kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus membagi dua bagian dalam kitab Efesus. Pertama, Efesus pasal 1 sampai 3. Itu adalah menerangkan tentang karya keselamatan Allah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus kepada manusia berdosa, termasuk kakak, adik-adik, dan kita semua orang yang percaya kepadanya. Yang kedua adik-adik, Efesus pasal 4 sampai 6. Ini menerangkan bahwa kita yang sudah diselamatkan memperoleh anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Dia menebus kita, adik-adik, secara gratis. Namun adik-adik, dengan harga yang sangat mahal. Kita yang harus mati di dalam kekalan, namun bisa hidup bersama dengan Tuhan
selama-lamanya. Biarlah kita adik-adik mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus yang hidup pada zaman kekuasaan Romawi mengenal perlengkapan prajurit Romawi. Dengan ilustrasinya, Paulus menasehati jemaat dan kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, walau banyak kesulitan. Karena kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis. Adik-adik, sehingga Paulus menasihati kita. Ada 3 nasihat Paulus. Yang pertama, haruslah kuat di dalam Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kuasanya. Kita senantiasa hanya berharap kepada Tuhan. Yang kedua, adik-adik, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yaitu adik-adik, yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Kita selaku orang percaya kepada Tuhan Yesus mengetahui bahwa Allah itu sangat mengasihi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang selalu hadir, serta memberikan pertolongan, kekuatan. Dan adik-adik, kebenaran itu hanya ada dalam Alkitab. Sehingga adik-adik perlu membaca Alkitab setiap hari. Kedua, adik-adik, baju jirah keadilan atau kebajikan. Baju jirah ini digunakan prajurit Romawi untuk menjaga dada, jantung, hati. Artinya adik-adik, kita harus menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan untuk melakukan yang baik dan benar. Contoh, menjadi anak yang mengasihi, penuh dengan kerendahan hati. Yang ketiga, adik-adik, kasut kerelaan. Kasut bisa dikatakan sebagai sepatu atau sandal yang digunakan untuk melindungi telapak kaki. Yang artinya dengan kerelaan kita mau memberitakan kasih Kristus yang telah menyelamatkan melalui perbuatan, melalui perkataan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau melayani Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kita, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, adik-adik. Yang keempat adalah perisai iman. Artinya, kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, sekalipun pada saat sakit, mengalami kesulitan, atau ada masalah. Kita harus percaya, berharap, mengandalkan Tuhan. Yang kelima, ketopong keselamatan. Digunakan di kepala untuk melindungi kepala. Contohnya, kalau adik-adik naik kendaraan motor, adik-adik harus menggunakan helm. Helm itu digunakan untuk melindungi kepala. Yang artinya, Tuhan melindungi kita dari pikiran-pikiran yang jahat. Misalnya,
berbohong, memiliki rencana yang tidak baik. Yang keenam adik-adik, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus setia untuk baca Alkitab, dengar cerita firman Tuhan, rajin beribadah, sekolah minggu, agar dapat kita melawan godaan iblis. Contoh adik-adik, Tuhan Yesus saja adik-adik senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan kita semua adik-adik, yang ketiga adalah senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Akhirnya adik-adik, hendaklah adik-adik juga kakak kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita mau terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada kuasa-Nya, taat dan setia kepada Tuhan dengan mempergunakan perlengkapan senjata Allah, membaca firman Tuhan, terus-menerus berdoa, dan atas pimpinan Tuhan, maka kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun saat mengalami kesulitan, kita mampu bersama dengan Tuhan melewati kesulitan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayat hafalan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 yang berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi adik-adik, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan memasukkan persembahan itu ke dalam kotak yang adik-adik telah siapkan. Persembahan tersebut akan dibawa ketika sudah dapat beribadah ke sekolah minggu di gereja. Atau adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini. Sekarang kita akan bersatu dalam doa persembahan dan doa tutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan juga mengingatkan untuk kami mempergunakan perlengkapan senjata Allah dan terus-menerus berdoa, berharap, mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh bersukacita dan memuliakan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah pada hari ini telah usai. Kakak berharap minggu depan adik-adik tetap setia datang beribadah, menyembah kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.